Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubcha Mistayim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat para tuan guru semuanya sekalian yang kami hormati, yang kami sayangi, semoga antum semuanya hari ini dan seterusnya senantiasa sehat-sehat. Amin. Allah berkahi, Amin, Allah insyaallah ya rabbal alamin. Allah berikan rezeki yang lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemirsa, ini Zoom spesial karena kami dikelilingi oleh para tuan guru besar ya. Sebelah kanan saya ini beliau adalah Bapak Dr. Suryadi. Pak Dr. Suryadi ini adalah dosen di Universitas Brawijaya Malang dan beliau adalah Ketua Arimatea Pusat. Kemudian di sebelah kiri saya, beliau ada Gus Medik. Tolong kamera di zoom ke Gus Medik. Nah, ini pakar kristologi metal ya, dai kristologi metal. Nah, kemudian zoom di situ di kamera yang lain, di sudut yang lain ada Ustadz Kainama yang sedang jadi sorotan masyarakat ya, karena secara keilmuan beliau ini telah menghentak dunia kristologi, dunia jagat persilatan ya. Nah, kemudian dan ada Mas Budi Mas Suaib ya dari Ternate di situ. Nah, alhamdulillah sudah datang beliau juga. Beliau anak muda ya, sosok anak muda yang saya sangat suka, sangat sayang dan sangat menghargai. Beliau belajar kristologi aktif sekali dan beliau juga memberikan banyak pelajaran buat saya. Gitu. Baik, saya sebagai moderator izinkan kami untuk menyampaikan rundown dari acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah materinya, yakni tema besar kita pada siang hari ini adalah dengan merebaknya narasi-narasi kristologi yang saat ini ada di negara kita, di Indonesia. Kemudian apa begitu? Apa ya? Dengan merebaknya narasi-narasi kristologi, dengan merebaknya diskusi-diskusi di bidang teologi ya, yang saat ini sedang ada di dunia maya. Lalu kemudian apa begitu? Hasilnya apa begitu? Nah, untuk yang pertama kali kami izinkan kepada Ustadz Kainama untuk menyampaikan prolog 10 menit. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Ustadz Kainama. Baik. Syukran katsiran Ustaz.
para tuan guru, para dosen, para guru besar, dan adik tersayang mahasiswa. Di dalam pertemuan Zoom kali ini yang diselenggarakan oleh Hagia Sophia di Malang, saya yang ada di Bogor sekarang, dan ada yang dari Ternate. Sebetulnya saya kaget kalau diminta untuk pertama, tapi saya mengucap syukur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ketika kata kristologi diangkat menjadi satu tema dengan menitikberatkan pada pandangan apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari secara realita. Sekali lagi, pada hari ini moderator mengangkat kata kristologi, terminologi, bukan kata itu sebetulnya term, itu terminologi. Itu ada dua kata karena kita sama-sama tahu, Kristos dan Logos. Kristologi diangkat menjadi tema. Apa katanya? Apa yang terjadi? Kristologi dilihat dari kejadian yang berimbas dari kristologi dalam kehidupan sehari-hari di bangsa ini, di republik ini, di tanah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dengan latar belakang Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan segala sesuatu yang saling mendukung di dalamnya. Dengan latar belakang warna pelangi. Sekali lagi, latar belakang warna pelangi. Kehidupan plural, budaya, pendidikan latar belakangnya. Latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, ekonomi. Dan tentu saja yang tidak luput sekarang adalah religio, keagamaan. Kata kristologi, 1,5 sampai 2 tahun belakang ini, justru jadi trigger, jadi pemantik api. Untuk apa? Untuk dilihatnya kaum muslimin di republik ini yang sungguh-sungguh hijrah atau yang sungguh-sungguh al-sunnah wal jamaah, yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah, cinta Rasulullah dengan mengikuti tatanan instruction yang di-revive, yang dihaturkan dalam satu susunan kehidupan, tatanan kehidupan oleh Rasulullah di dalam sunnah dan hadisnya. Ternyata justru itu menjadi trigger, menjadi pemantik api. Untuk dikatakan kaum muslimin sebagai kelompok beragama di republik ini yang tidak toleran. Bahkan lebih dari itu, kata kristologi yang selama ini bermain di YouTube makin hari makin banyak tinggi ratingnya, justru menimbulkan satu pemahaman, menimbulkan satu imaging di, entah ini disengaja atau tidak, memang sudah direncanakan atau tidak, tapi di antara saudara kita terutama, sekali lagi terutama, Kristen dan Katolik menjadi satu trigger untuk mereka bisa mengucapkan dan menunjuk bahwa kelompok masyarakat muslim Indonesia bukan sebagai masyarakat Republik Indonesia yang toleran. Mereka selalu bilang bahwa mereka diserang, mereka dizolimi, mereka dijelek-jelekan ayat-ayat sucinya. Karena apa? Maaf, dengan segala rasa maaf aku mau bilang, tidak termasuk yang di sini para rektoratku lah ini. Kopong, emptiness, no nothing. If you want to play in some field, you should know about the thing first. Deeply. Kalau Anda ingin bermain di satu field, di satu lahan, di satu lapangan, if you are a football player, kalau kamu seorang pemain football, pemain soccer, pemain bola kaki, you should deeply inside the soccer things. Enggak, selama ini enggak seperti itu. Orang tiba-tiba bisa nongol, I'm a Kristologi, saya mualaf. Saya dulu mantan pendeta, mantan ini, come on.
Bukan itunya yang dilihat. Tapi bagaimana seseorang yang mengaku mantan itu tidak menjelek-jelekan mantannya. Ternyata banyak yang mengucapkan atau memproklaim bahwa dirinya adalah seorang kristolog yang juga mantan atau mu'alaf. Itu justru memperkeruh Ustadzku sayang, Ustadzku yang aku hormati dan mahasiswaku sayang. Karena apa? Sebetulnya mereka nggak tahu apa-apa. Kristolog modalnya, maaf ya, jangan marah ya, maaf ya. Kok penekanannya itu di Hebrew, di ayat-ayat yang dibilang katanya dirubah atau disisipkan, controversial verses. Jangan main di situ, itu bukan. That is not Christology. Itu bukan Kristologi. Itu bukan. Ya. Kenapa harus diperdebatkan ayat-ayat itu? Every single person in their side, setiap individu di mereka itu, di Catholic and Christian itu, already realize it. Mereka sudah tahu bahwa ayat-ayat mereka itu ada yang sisipan, ada yang dibuang, ada yang digantikan, ada yang dari footnote, ada yang dari side note, tahun berapanya, siapa yang masukin, mereka udah tahu. Udah tahu itu. Saya selalu perhatikan, itu sebabnya saya selalu bilang melalui Sofia kepada siapapun yang mengajak saya debat ya, nggak mau. Kenapa? Enggak, saya nanti degrading my knowledge. Saya nggak mau pengetahuan saya turun. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau ada orang yang sombong sama kita, kita sombong sama dia, itu sedekah. Saya lagi sedekah sama saudara Kristen Katolik. Bukan sombong, saya lagi sedekah. Karena mereka bilang kayak nama tuh pasti nyungsep kalau debat sama saya. Ya saya nggak mau debat karena saya tahu pasti nyungsep. Rugi saya. Selama ini saya belajar buat apa? Nggak mau saya. Buang-buang waktu, wasting time, and we found nothing. Kita akan reach satu titik yang nothing, kosong, emptiness, kosong. Begini Ustazku, kata kristologi sebaiknya dikembalikan pada proporsinya. Kalaupun dialog tentang kristologi, ya kristologi lah. Cari Hebrew, lalu mulai, kayak nama juga kan gitu, buka-buka Hebrew. Tapi itu bukan debat, itu bukan dialog. Yang saya aturkan sebagai paparan testimonial, paparan yang testimonial. Paparan testimonial itu beda, bukan debat. Saya tidak memaksakan. Kalau debat pasti ada salah satu pihak yang menekankan pemikiran pemaparannya kepada pihak lain. Dan di dalam suatu perdebatan pasti ada saling menjatuhkan. Itu saya nggak mau. Kenapa? Ilmu bukan untuk saling menjatuhkan, tapi ilmu itu untuk mencerahkan. Nah, kristologi selama 1-2 tahun belakangan ini dipakai untuk saling menjatuhkan dan menjadi esensi dasar. Makin lebarnya jarak, distance antara Christian, Catholics, and Muslim community di Indonesia. Seharusnya kristologi, Christos Logos menjadi pemersatu. Menjadi pemersatu. Kamu dan saya, we are human being, we're all human being yang hidup di negara Republik Indonesia. Dan sampai kapanpun aku tetap sayang kamu, aku tetap hormat kamu. Kamu maki aku monyet, kamu maki aku penipu, pembohong, penyesat, mencari uang dari Islam, is your own business. Nggak pusing saya. Yang penting saya sampaikan satu pemaparan apa? Back the Christology to its track. I want to take all back. I want to take all back. All of them. Christian, Catholic, and also Muslims. Scholar Muslims. Orang-orang yang berpendidikan di bidang Islam. Ayo, come on. Follow me. And back to the track. Because if you walk out from the track, we will divide it. We will divide it. Begini Ustazku, mari kita kembalikan. Orang-orang yang nggak tahu tentang kristologi secara mendasar, udah stop aja. Kalau nggak makin banyak orang-orang Kristen dan Katolik yang maki-maki orang Islam.
Gus Metik udah kena tuh, masalah gondrong aja diomongin. Iya kan? Karena apa? Karena memang argumen yang dibangun atas dasar yang tidak kuat, ujungnya akan menjadi sentimen. Bukan argumen lagi. Kalau argumen itu sehat, you use brain and knowledge. Tapi kalau sentimen, you use physically burden, beban itu, burden itu menjadi senjata, menjadi bullets, menjadi pelor. Kristologi adalah Kristos dan Logos. Saya sedang susun buku, hari ini sudah sampai halaman 215 untuk Mas Ipung nanti terbitkan insya Allah. Judulnya Iesos Logos. Sebetulnya aku mau kasih buku ini sebagai tesis atau disertasi kepada orang-orang di lembaga perguruan tinggi atau orang-orang di akademisi sebagai bahan untuk menjadi pertimbangan. Kainama ini cuma asal ngomong aja atau dia punya dasar pendidikan formal yang pedagogis dan didaktis. Aku mau bilang, aku mau sampaikan tulisan ini dengan bahasa yang ilmiah tapi sehari-hari. Insya Allah ada 300 atau 280 halaman. Itu aku tulis tentang what is Christology is, bukan tentang ayat-ayat yang salah untuk menjadi senjata menyerang saudaraku tersayang Kristen dan Katolik beserta para pendetanya. Kalau para pendeta dan orang-orang Kristen itu maki-maki Kainama, nggak pusing. Aku tetap disayang sama mereka dan aku tetap sayang sama mereka. Sampai mati aku hormat sama mereka di negara Republik Indonesia ini. Kristologi menjadi bahan penyatuan. Tarik kembali Kristologi kepada proporsi yang tepat. Apa itu? Iesos Logos. Kata-kata Yesus. Tidak ada Kristen di dalamnya. Tidak ada agama Kristen di dalamnya. Sekali lagi tekankan dengan rasa hormat. Aku bold, aku garis bawahi. Di dalam Iesos Logos. Itu berbeda dengan pemahaman Kristologi sekarang. Iesos Logos. Atau kata-kata Yesus. Logos itu word, kata-kata. There is nothing about Christianity and Catholicism. No, tidak ada. Di dalamnya hanya ada satu. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Enarki enhologos. Enhologos proston theos. Dia bersama-sama dengan theos. Bersama-sama dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Itu intinya. Mari kembalikan. Dan ketika itu dikembalikan dengan segala kerendahan hati, tutur kata yang santun, maka yang dicapai hanya satu. Toleransi. Saling sayang. You are different from me. It's natural. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kalau Allah mau, Allah bikin semua orang Islam. Tapi tidak. Karena kebijakan Allah, semua diberikan choices. Para tuan guruku, itulah 10 menitku awal. Kalau kau tidak tahu Kristologi, jangan bicara. Ya, jangan. Nanti jadi trigger untuk makin jauh jarak kita sama saudara. Saudara kita jadi makin benci. Dan istilah terminologi yang baru, yaitu anti toleran, akan makin melekat kepada umat Islam. Terutama kepada mualaf seperti saya, yang sungguh-sungguh belajar Islam. Begitu sungguh-sungguh, makin lama dia di masjid, orang makin bilang, tuh, calon teroris, calon radikalis. Ketika seseorang sungguh-sungguh tahu Kristologi, maka ketika dia melihat sedikit ada kezoliman, dia act. Walaupun cuma mulut, walaupun cuma tulisan, act against it, melawan itu kezoliman. Kristologi menjadi itu, membuka area berpikir, bukan untuk area pemecah belah, tapi use your brain. Itu Kristologi, use your brain. Bukan cuma cukup tahu Hebrew, Yunani Koine, Latin. It's not enough. Arabic is not enough. French, étudiant de français. Jésus étudiant de français. Ich bin lernen de Deutschland. Cloud. Hati kamu di mana? Tahu dulu. Kekristenan itu apa? Saya kemarin ngobrol sama Ustadz
Gus betik, lalu saya bilang, Gus, ini muternya kejauhan, ini makin tenggelam ini. Langsung intinya aja, kekristenan itu bukan agama samawi, titik, udah. Kekristenan itu agama Romawi, emperor. Romans Empire, military, propaganda, system. Namanya JMM. Judaism Messianic Messages. Sebar itu dia. Semua orang udah tahu ini, tapi orang-orang pada nggak tahu. Ngomong asik, muter, rame, saling maki di YouTube. Nanti orang lihat tuh, orang Islam juga maki orang Kristen, sama berarti. Makanya itu gue nggak mau, makanya itu saya nggak mau. Karena saya degrading my level. Level saya turun menjadi seorang maki-maki juga, nggak mau saya. Saya maunya buka your brain, open your brain, and see gitu. What is the real truth of Christianity and Catholicism? It is different from other religion. Different. Islam, precisely. It is obvious, sangat jelas. Kalau Islam itu sangat berbeda karena hanya ada satu saja. Agama samawi. Salam. Shalom. Assalam. Islam. Loh, berarti Ustaz nggak mengakui yang lain agama. Loh, akui. Di Indonesia kan ada undang-undangnya mengakui itu. Mengakui apa? Karena engkau memilih itu jadi agama. Aku hormati. Aku tidak bilang salah. Tapi menurut imanku, akidahku, there's no other. Agama samawi nggak ada lagi, cuma satu. Since Noah, Abraham, Isaac, Ishmael, Yishmael, Allah mendengar artinya itu. Yishmael. Ayolah. Demikian ya Ustadz, aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang kasar atau salah, wajarlah orang Ambon yang ngomong, jadi jangan sakit hati. Karena orang Ambon tuh nggak bisa pakai bahasa halus-halus. Apa yang dia rasa, itu yang dia ngomong. Aku mohon maaf ya Ustadz. Barakallah. Fadal. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Kainama atas statement dan ulasan yang bagus ya, yang luar biasa. Baik, berikutnya adalah kami berikan kesempatan kepada Bapak Tuan Guru, Bapak Dr. Suryadi, selaku beliau adalah menjabat sebagai Ketua Arimatea, untuk menyampaikan 10 menit ulasan menanggapi dari tema besar kita pada hari ini. Dengan maraknya narasi kristologi di kehidupan bangsa kita ini, terus lalu apa gitu. Begitu kepada Bapak Dr. Suryadi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saudaraku, saudaraku, kalau merujuk pada ayat ini, sebenarnya Kanjeng Nabi melalui Al-Quran telah mengingatkan kepada kita bahwa satu, proses menyeru kepada kebenaran itu sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tetapi lalu di situ ada kunci, termasuk yang kita khawatirkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita harus berdebat, kalau kita harus berdiskusi, itu harus dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, saya menangkap tadi kerisauan dari Ustadz Kainama bahwa ujung dari perdebatan yang sering muncul di masyarakat dengan katakanlah terminologi kristologi ini seringkali malah berujung pada semacam benturan-benturan yang malah bisa menimbulkan efek negatif kan gitu kan. Maka sebenarnya Al-Qur'an sudah mengingatkan, satu sisi memang tidak bisa dihindari akan terjadi yang namanya proses interaksi. Karena bagaimana mungkin kita menyampaikan kebenaran kalau tidak ada proses-proses yang kita tempuh. Dan tentu ketika kita berproses menghadapi dua hal yang berbeda, yang tentu konotasinya adalah satu benar, satu salah, memang dimungkinkan akan munculnya efek-efek yang seperti digambarkan oleh Ustadz Kainama. Saya sangat setuju. Karena itu lalu ini harus
Solusinya adalah bagaimana ketika kita harus berdebat, kita harus menempuh jalur yang terbaik. Tetapi bukan berarti, mohon maaf, dalam hal ini saya tidak tahu sepakat atau tidak, dalam hal ini bukan berarti lalu menghapus perdebatan, menghapus dialog, menghapus diskusi. Menurut saya itu tidak bisa dihindari. Jadi yang namanya dialog, diskusi dalam kerangka untuk menyeru kepada kebenaran, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan karena itu yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya agar kita menemukan interaksi itu menjadi titik temu yang terindah. Kalau tadi kan Ustadz Kainama kan mengingatkan kepada kita bahwa seorang kristolog itu sebenarnya justru malah mengajak kepada, katakanlah, dengan mengikuti teks-teks Bible, maka sesungguhnya justru mengajak kepada keislaman, kan gitu kan ya. Jadi istilahnya Bible menyeru kepada Islam, kira-kira begitu kalau bahasanya Gus Betik kan gitu. Bible menyeru pada keislaman. Dan saya setuju sekali dengan ucapan semacam itu. Dan karena itu lalu kemudian Ustadz Kainama mencari titik bahwa kalau istilahnya dalam ketika berinteraksi, maka bagaimana mengungkapkan konten-konten Bible yang justru menyeru kepada keimanan tauhid yang akhirnya bertemu, kira-kira seperti itu. Tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa ketika dua tanda petik opini kebenaran ini dipertemukan, tentu juga tidak mungkin menghapus begitu saja upaya-upaya di dalamnya. Nah ini tentang muncul efek negatif yang tadi disentuh dengan masalah toleransi ya. Saya terus terang saja, toleransi ini sejak lama banget sudah menjadi senjata yang ditodongkan kepada umat Islam, dan Islam selalu dikatakan sebagai agama yang tidak toleran. Ya. Nah, istilahnya toleran nggak toleran selalu di ujungnya adalah dianggap tidak toleran. Padahal kalau kita mau membaca sejarah bagaimana bangsa ini lahir, kemerdekaan ini lahir, bagaimana semuanya itu dilewati dengan proses-proses yang penuh dengan yang namanya toleransi. Bagaimana misalkan ketika Pancasila, yang sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, ketika lalu tanda petik ada semacam keberatan dari pihak Kristen, padahal penyusunnya Panitia 9 itu ada A.A. Maremis, yang Kristen yang membenarkan itu, menerima itu. Tapi ketika sudah diputuskan dan kemudian ada upaya untuk meminta itu digeser, dengan semangat toleransinya kemudian juga digeser menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini benar-benar sejak awal toleransi umat Islam di Indonesia sebenarnya sudah sangat-sangat toleran. Karena memang orang Islam tidak mungkin tidak toleran, dan dilarang tidak toleran. Intoleran itu bukan sikap seorang Muslim. Kenapa? Karena jelas-jelas yang namanya dalam konteks agama lakum dinukum waliyadin. Artinya kita nggak boleh memaksakan agama kita kepada orang agama lain. Dan itulah yang disebut intoleran. Yang disebut intoleran itu adalah apabila kita memaksakan agama kita kepada agama orang lain. Pada orang lain harus beragama seperti kita, itu namanya intoleran. Dan itu terlarang dalam Islam. Ya. Sangat terlarang. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi la ikraha fid-din, tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama. Ini nasnya sangat jelas, dan karena itu umat Islam tidak pernah tidak toleran. Tetapi dalam konteks keinginan untuk, katakanlah dalam bahasa saya itu, upaya untuk saling, katakanlah, mendapatkan tempat yang lebih terhormat, lalu kadang-kadang muncul serangan-serangan yang sebetulnya tidak beralasan, termasuk serangan intoleran tadi. Malah sekarang kita, umat Islam di Indonesia, seperti dituntut menjadi toleransi, bukan lagi toleransi. Yang dituntut toleransi. Apa itu toleransi? Membenarkan semua agama. Yang menghasilkan namanya pluralisme agama. Dan ini sekarang didendangkan oleh para tokoh. Toleransi ini bukan toleransi, tapi toleransi. Padahal tidak mungkin agama yang beragam ini lalu kita katakan semuanya benar, semuanya sama, dan semuanya surga. Ketika kita sendiri melihat bahwa kontennya adalah tidak begitu. Bahwa dalam konteks Islam, seperti bagaimana tadi oleh Ustadz Kainama sampaikan, bahwa ketika kita mengatakan Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu satu, maka konsekuensinya Allah hanya menurunkan satu din, satu agama, yaitu Islam. Sehingga mulai Nabi Adam sampai yang terakhir Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang Muslim dalam konteks macam itu.
Nah, Islam mengingatkan bahwa ada rangkaian panjang yang ditempuh di dalam menyampaikan kebenaran sesuai dengan perkembangan masyarakat, dinamika masyarakat. Maka dari awal kemudian dari menuju pada akhir. Jadi sebenarnya kemudian seorang Isa alaihissalam, seorang Yesus adalah seorang Muslim, kan gitu kan ya. Nah, jadi pemahaman Islam seperti itu, sehingga seorang Muslim tidak mungkin mengakui ada agama lain yang berbeda dengan Islam lalu kita benarkan. Inna din indallahil Islam. Jadi agama di sisi Allah itu ya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fayaqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Enggak bisa. Orang yang beragama selain Islam, yang mencari kebenaran selain Islam, dia tertolak, dia orang yang merugi. Itu teks-teks Al-Quran, dan itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam hal ini, wujud yang namanya toleransi itu adalah ketika kita tidak memaksakan agama kita kepada agama lain, itulah toleransi. Tetapi kalau yang dituntut adalah Islam juga membenarkan agama lain, itu toleransi. Itu toleransi. Karena itu saya juga mengapresiasi Ustadz dari Pondok Gontor yang mengatakan bahwa agama tidak ada toleransi dalam agama, yang ada adalah toleransi sosial beragama. Artinya bagaimana sikap hidup seorang manusia ketika berinteraksi dengan manusia yang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda, disitulah terjadi proses-proses toleransi. Tetapi tidak berarti lalu agamanya sendiri toleran. Dalam pengertian kan agama membenarkan, satu agama membenarkan agama yang lain, yang saya sebut itu toleransi. Seolah-olah semua agama dituntut untuk sama-sama menerima pembenaran atau membenarkan semua agama, itu tidak mungkin. Nah, ketika ini tidak mungkin, lain konyolnya kemudian ada orang-orang yang mencoba menggunakan akal pikirannya tidak berdasarkan teks dalil, baik dalil dalam Bible, dogma dalam Kekristenan maupun di dalam Islam, lalu mereka mencoba menciptakan pemahaman-pemahaman toleransi yang menurut saya berubah menjadi toleransi tadi. Misalkan tadi bahwa kita harus menghargai semua agama toh adalah sama, toh tujuannya baik lah. Ya, ini menurut saya ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Ya, ini yang namanya dalam konteks ini tidak ada toleransi. Ya, jadi kalau sudah bicara substansi konten agama itu nggak ada toleransi, dan itu bukan hak kita. Itu haknya Allah. Apa yang dikatakan Allah, ya itulah yang kita sampaikan. Ketika Allah mengatakan tidak ada kebenaran selain Islam, ya itu yang harus kita sampaikan kepada siapapun, kan gitu. Tetapi ketika menyampaikan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun dan sebagainya, sehingga lalu tetap terjaga. Dan ingat, tugas kita hanyalah menyampaikan, balighu anni walau ayah, kan gitu. Menyampaikan, bukan memaksakan. Nah, konteks dakwah harusnya diposisikan seperti itu dan menghindari, dan saya setuju, menghindari kemudian ketika kita melakukan perdebatan yang ada adalah semacam, mohon maaf, penghinaan. Menghina saudara kita yang beragama lain karena kita merasa benar. Ya, kita wajib merasa benar dan harus merasa benar. Kalau kita nggak merasa benar, ngapain kita beragama, kan gitu kan ya. Tetapi tentu kita tidak boleh menjatuhkan saudara kita di dalam proses-proses itu. Karena ketika dalam perdebatan itu yang terjadi adalah menjatuhkan, maka mohon maaf, hampir tidak ada orang yang tersentuh dakwah kita ketika dia dijatuhkan. Bagaimana kita mengungkapkan, saya setuju dengan Ustadz Kainama, bagaimana kita mengungkapkan kebenaran itu sehingga mereka kemudian menerima kebenaran itu. Bukan menjatuhkan siapapun. Nah, dalam konteks ini saya setuju, banyak sekali debat-debat yang terjadi itu adalah dengan cara jatuh, menjatuhkan, bahkan menghinakan. Berbeda banget dengan yang semestinya. Nah, kalau filsafat Jawa itu kan istilahnya menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo. Lah itu sangat luar biasa, bagus banget. Jadi kita harus menang karena memang kita benar, gitu ya. Kita harus benar, terlihat benar, terbaca benar, dan meyakinkan kalau kita benar. Tetapi kita tidak terlalu merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Itu yang harus kita jaga, ya. Seperti itu. Karena memang suka tidak suka, kita bicara agama itu, ya walaupun saya juga sering mengkritik bahwa selama ini masyarakat kita kalau bicara agama itu larinya kepada keyakinan. Nah, kalau sudah keyakinan itu susah untuk diperdebatkan atau susah diinteraksikan, didialogkan itu susah. Buat saya agama itu adalah kebenaran. Yang namanya kebenaran tentu harus kemudian bisa diungkapkan kebenarannya dengan uji bukti. Saya selalu mengatakan, Islam itu benar atau tidak? Buktikan dong kalau Islam itu benar.
Harus terus, karena manusia hanya bisa membenarkan sesuatu kalau kemudian dia bisa menemukan bukti-bukti kebenarannya. Jadi ke dalam dialog-dialog tadi kita mengungkapkan kebenaran-kebenaran itu. Nah, jangan menggunakan upaya menjatuhkan. Nah, mohon maaf, dari sisi etika seringkali kita terjebak keliru, ya, tidak etis, ya, mempermalukan orang di depan umum. Oh, sampai kapanpun kalau orang dipermalukan tidak akan menerima ajakan kita, seruan kita tidak akan diterima, justru permusuhan. Nah, di situ letak kuncinya di situ. Jadi buat saya sebenarnya diskusi-diskusi, dialog-dialog lintas agama sah-sah saja dalam konteks untuk menyampaikan kebenaran. Senyampang itu dilakukan bukan untuk menghinakan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran. Dan pengungkapan kebenaran itu akan lebih hebat lagi, bagus lagi kalau disampaikan dengan katakanlah hujah atau pembuktian-pembuktian yang bisa diungkapkan. Nah, dengan cara seperti itu orang akan menjadi yakin tentang kebenarannya tanpa dia merasa dipermalukan. Kalau itu yang terjadi, saya pikir dialog-dialog itu menjadi bagus. Tapi seperti yang dikatakan Ustadz Kainama, saya setuju, seringkali ujungnya adalah menghinakan orang, ya. Baik dari pihak sana maupun dari pihak sini kadang-kadang terjebak pada konteks menghinakan. Bukan bagaimana meyakinkan kebenaran yang ada itu. Dan saya yakin kok, siapapun, karena kita punya, oleh Allah diberi kemampuan berpikir, cara berpikir, dari akal pikir kita itu soalnya sama. Siapapun, nggak peduli agamanya apapun, itu cara berpikir kita, mekanisme berpikir itu sama, karena kita diberi akal sama-sama dari Allah, gitu kan. Sehingga sebenarnya kita bisa mengenali kebenaran itu, kalau kita sampaikan dengan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya mendukung adanya kegiatan saling interaksi, saling berdiskusi, tetapi saya tidak mendukung kalau lalu istilahnya bertujuan untuk menjatuhkan demi sebuah namanya kemenangan. Buat saya yang paling penting adalah mengungkapkan kebenaran sehingga orang itu mudah-mudahan menyadari tentang kekurangannya dan kemudian menerima yang benar. Kalau itu yang dijadikan, maka saya setuju. Termasuk kemudian saya juga setuju kalau kemudian tadi kalau Ustadz Kainama kan berharap teks di dalam Bible itu akhirnya diungkapkan, ditunjukkan, ternyata mengajak, menyeru kepada adinul Islam, kan gitu kan ya, sehingga mendudukkan agama Nasrani itu pada posisinya, meskipun juga pada saat yang sama, sebagaimana kita ketahui bahwa agama itu kan istilahnya tanda petik berproses ya, mulai dari Nabi Adam sebagai nabi pertama sampai terakhir Nabi Muhammad sebagai penutup dan sebagai penyempurna. Artinya kalau menggunakan logika konstitusi, maka sebenarnya semua agama yang dibawa oleh para nabi itu benar pada masanya. Kenapa pada masanya? Karena kemudian Allah juga menyempurnakan sehingga ditutup closing dengan khotaman nabiin kepada kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian ada konsistensi antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Dan begitu. Sehingga jangan sampai lalu, nah, Nasrani saya kira di dalam teks Bible pun tidak mungkin mengungkapkan bahwa misalkan Isa alaihissalam atau Yesus itu seorang Tuhan. Tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Karena itu, ya itu tuh menyalahi. Bahkan saya sering ketika ngobrol-ngobrol gitu, saya tanya begini, bagaimana ya nasib masyarakat sebelum kanjeng Nabi Isa jika keselamatan itu hanya milik orang yang percaya Isa sebagai juru selamat, Yesus sebagai juru selamat. Gimana nasib mereka yang ada sebelum Nabi Isa itu diutus Allah? Itu kan jadi masalah, karena mereka nggak punya tempat untuk penebusnya, kan gitu, nggak ada penebusnya. Lalu mereka bagaimana mereka selamat? Berarti yang selamat kan hanya eranya setelah Nabi Isa ada lah. Itu sendiri kan inkonsistensi di dalam konteks kebenaran. Nah, saya kira-kira seperti itu. Jadi pertama yang saya ingin tekankan bahwa diskusi dialog itu menurut saya sah-sah saja dan baik-baik saja, senyampang dalam rangka mengungkapkan kebenaran, bukan menghinakan, bukan meremehkan atau bukan menjatuhkan. Kalau itu bisa dilakukan, itu akan sangat bagus. Dan untuk melakukan itu, maka saya sependapat dengan Ustadz Kainama tadi, kita mengungkapkan tentang kebenaran itu. Ya. Bukan serang menyerang ini. Maka orang Jawa bilang ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ya, itu kalau bisa kita lakukan itu luar biasa ya. Karena memang sampai kapanpun kita tidak mungkin. Dan yang terakhir dari saya adalah bahwa agama jangan sampai terus dipahami sebagai sebuah keyakinan,
Ya, agama sebuah keyakinan, tapi tentang kebenaran. Isi dari agama itu kebenaran. Dan semua kebenaran itu istilahnya terbuka untuk diuji, terbuka untuk dicermati. Sehingga Allah pun di dalam Al-Quranul Karim mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih. Sebetulnya itu tantangan. Kalau kamu ragu-ragu, nggak percaya kepada apa yang aku turunkan kepada utusanku Kanjeng Nabi Muhammad ini, silakan kamu buat satu surat saja kalau kamu bisa. Itu sebetulnya adalah upaya apa istilahnya menggambarkan betapa Al-Quran atau Adinul Islam itu terbuka untuk diuji, karena kebenaran itu memang harus diungkapkan. Apa bukti bahwa kamu benar? Nah, itu harus dimunculkan. Nah, argumen-argumen demikian ini dalam beragama menurut saya akan kokoh, akan kuat. Tidak sekedar sebuah keyakinan. Mohon maaf, selama ini saya kadang-kadang sedih. Ketika misalkan bulan puasa, tingkat korupsi negeri ini turun jauh. Tapi setelah keluar dari bulan puasa, korupsinya meningkat pesat. Itu kan artinya ini sebetulnya pemahaman yang salah tentang akidah, tentang tauhid, tentang kehadiran Allah. Mestinya kalau kita memahami kebenaran, ada nggak ada bulan puasa, kira-kira gitu ya nggak ada korupsi, kira-kira begitu. Tapi kalau korupsinya banyak, bulan puasa turun. Nah ini pertama orang kamu lihat yang koruptor kan orang Islam, lihat kalau bulan puasa kan sepi korupsi. Lihat kalau sudah keluar dari bulan puasa korupsinya banyak, berarti koruptornya siapa? Orang Islam. Nah jadi menjadi seperti itu. Mengapa begitu ya? Lagi-lagi pemahaman tentang kebenaran ini sebatas pada keyakinan. Seharusnya berangkat dari memahami dulu. Paham lalu melahirkan keyakinan dan melahirkan suatu action atau tindakan. Jadi jangan ya walaupun tentu saya tidak menyalahkan ketika ada kita dulu terbentuk lewat keyakinan dulu baru kemudian menemukan pemahaman dan kemudian bisa bertindak dengan benar. Tetapi selama ini jangan berhenti di keyakinan, harus dengan pemahaman yang utuh yang sehingga akhirnya dengan pemahaman yang utuh itu kita benar-benar kemudian tahu persis kebenaran Islam dan karena itu lalu semangat untuk menjalankan, semangat untuk memperjuangkan itu menjadi begitu kokoh. Tidak seperti hari ini Tuhan itu gambarannya seperti antara ada dan tiada. Ketika kita butuh kita hadirkan, ketika kita nggak butuh kita singkirkan. Kira-kira begitu. Ketika ada amplop tebel Tuhan tidak ada. Ketika amplopnya sepi, nggak ada amplop sama sekali, Tuhan diseru-seru. Nah, ini yang sering muncul di dalam permukaan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Nah, jadi itu cara saya kira poin-poin yang ingin saya sampaikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Dr. Suryadi, poin besar kesimpulan dari beliau adalah diskusi kristologi itu seharusnya bukan untuk menjatuhkan, namun untuk mengungkapkan kebenaran. Baik, ulasan selanjutnya kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada Gus Medik 10 menit untuk beliau. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Gus Medik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Matur nembah nuwun, terima kasih saudara-saudaraku semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi walaupun dengan jarak yang begitu jauh menjadi dekat ya. Sebuah implikasi dari perkembangan sains dan teknologi memang akan merubah kehidupan berbudaya kita. Antropologis itu tetap berhubungan dengan sains dan teknologi, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dengan saling berjauhan kita merasa saling dekat. Begini, aku akan mulai dari toleransi dulu. Sebetulnya aku sudah lama menulis bahwa toleransi itu menghormati, bukan mencampuri. Ini yang harus kita sama-sama tahu. Karena apa? Sebuah perbedaan itu naturali, sunatullah. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena memang sudah ketetapan takdir dari Gusti Allah ingkang Maha Agung itu. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi. Apa sulitnya Allah bikin semua orang Islam? Gak ada sulitnya. Tapi kan Allah tidak mau. Ya, kalau Allah mau bikin ya bisa saja. Gitu. Justru Allah membuat dua jalan dan kita diberi kebebasan untuk memilih jalan benar dan jalan yang salah. Itu gimana caranya? Maka kita
kasih sebuah alat yang namanya otak, dan guru dikirim, yaitulah para nabi, dan kitabnya dikirim, yaitulah dinullah. Maka dengan itu kembali yang dibutuhkan dalam kehidupan ini adalah sebuah kecerdasan berpikir. Ya, dari situ kita tahu. Maka dengan kecerdasan itu semuanya akan selesai. Karena kecerdasan berpikir itu berpikir dalam kerangka parameternya itu adalah akademis, begitu. Oke. Jadi begini, aku punya cerita. Kalau kita berbicara toleransi, negeri ini dibangun atas toleransi yang aku mau tahu, adakah toleransi yang melebihi dari toleransinya di Indonesia? Coba. Kalau ada yang ngomong bahwa di Indonesia, karena kan begini, Indonesia itu mayoritas itu Islam, maka bicara apapun tentang Indonesia itu pasti yang menjadi sasaran utama itu Islam. Secara hitung-hitungan statistik memang begitu, gitu loh. Jadi kalau ada hidupnya yang paling melarat, ya karena di sini mayoritas Islam, ya orang Islam. Kalau misalkan ada yang tertindas, ya mayoritas Islam, ya Islam. Itu hitung-hitungan statistik yang memang begitu kalau kita di kampus hitung-hitungannya kan. Cuman sekarang aku mau tanya, kalau misalkan kita, ya ini dikatakan tidak toleransi, tolong tunjukkan sama aku sebuah negara yang toleransinya itu lebih hebat dari Indonesia itu mana? Kita kan berbicara atas dasar bukti. Anda harus punya argumentasi akademik, tunjukkan. Kalau benar kita terima, kalau salah kita tinggalkan. Karena sebuah bukti sejarah historis itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bahwa negeri ini dibangun atas jasa-jasa para ulama. Tapi walaupun demikian, bukan berarti kita harus menihilkan sumbangan-sumbangan dari saudara-saudara kita yang lain di luar Islam. Tidak. Aku sangat setuju dengan buku yang ditulis oleh Romo Wigno bahwa dia menulis buku 100% Katolik, 100% Indonesia. Menurutku bagus itu, dan aku sangat mendukung. Nggak ada masalah, nanti orang Hindu juga bikin 100% Hindu, 100% Indonesia. Apa salahnya? Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suryadi, ya, bagaimana Indonesia ini terbentuk atas dasar ulama sampai piagam Jakarta akhirnya begitu sejarahnya, itu kan bukti toleransi kita. Dan Pancasila itu adalah kado terindah umat Islam untuk negeri ini. Itu fakta yang tidak bisa diruntuhkan oleh apapun. Ini kalau kita bilang sejarah seperti itu. Ya, oke. Itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sekarang dalam konteks personal ya. Jadi begini. Aku dulu itu satu kos-kosan punya temanku itu Kristen. Dia GKJW. Ya. Dari Wetan Kristen ya. Dan dia kerja di hotel. Di hotel itu ada 3 shift, ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Kalau shift malam dia pulangnya itu sekitar jam 6 pagi baru pulang di rumah. Itu kalau jam 6 pagi dan ketepatan hari Minggu ya, dia itu mungkin karena capek atau ngantuk atau tertidur atau gimana lah, dia tidak ke gereja, itu aku tendang dia. Pantatnya itu aku tendang itu, kamu nggak ke gereja? Ayo ke gereja kamu. Ke gereja. Kok ke gereja kok males-malesan gitu. Oh dia nggak punya duit, aku pinjami. Itu humanisme, itu horizontalnya. Tapi ketika ditanyai apakah di luar Islam ada kebenaran, ya aku jawab tidaklah. Jadi domainnya beda. Ketika domain humanis, ya, aku suruh dia ke gereja. Kalau nggak ke gereja, aku tanya kenapa? Kamu nggak punya duit untuk naik ojek, untuk naik mikrolet, atau pinjam motorku, monggo silahkan gitu loh. Tapi kalau ditanya aku, inatina indalohi itu ya Islam. Islam tidak ada. Tidak ada kebenaran di luar Islam itu tidak ada. Karena kebenaran itu tunggal. Dan teman-teman lain tidak usah merasa risih dengan klaim-klaim kebenaran itu. Karena kalau Islam mengatakan bahwa inatina indalohi Islam, bahwa kebenaran itu hanya pada Islam, agama di sisi Allah itu Islam, bukankah teman-teman Kristen juga punya? Ecclesia nulla salus itu juga klaim kebenaran Kristen. Bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya sudah, kita sama-sama punya klaim kebenaran. Kan begitu. Sekarang apa yang dipermasalahkan? Yang penting kan kita tidak memaksakan kebenaran seperti yang disampaikan oleh Dr. Suryadi tadi. Begitu. Ngapain Anda beragama A,
tetapi Anda tidak membuat atau Anda tidak mempercayai klaim kebenaran terhadap yang agama yang Anda anut. Itu kan logika berpikirnya mandek gitu, sesat itu. Kesalahan berpikir. Seseorang yang beragama A, dia harus mengklaim bahwa agama itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan dia. Lah kalau semua agama benar, ngapain kita harus memilih agama? Dan tidak mungkin, karena kebenaran itu tidak tunggal. Kebenaran itu tidak plural, dia single, dia tunggal. Yang jadi masalah adalah bagaimana klaim kebenaran itu kita ungkapkan tanpa memaksa orang lain untuk ikut terhadap kebenaran yang kita klaim. Itu yang perlu digarisbawahi tentang toleransi. Berikutnya tentang kristologi. Kristologi itu ada sesuatu yang perlu kita ajukan. Seperti tadi ya, bahwa sains and teknologi, eksak dan ilmu sosial itu sesuatu dari dulu aku berkesimpulan itu suatu padu, tidak bisa dipisahkan satu lebih unggul dari yang lain, tidak bisa. Dengan berkembangnya sains teknologi ya, berkembangnya IT, ditemukannya alat-alat komunikasi yang serba canggih yang namanya dari handphone tulalit sampai sekarang handphone Android, kemudian ada YouTube, yang kemudian prediksiku nanti satu saat TV itu akan tidak banyak bicara seperti sekarang. Karena apa? Orang akan beralih ke YouTube. Iklan sekarang sudah banyak masuk ke YouTube. Ini namanya perkembangan teknologi yang harus kita akui bahwa tidak ada pemisahan antara eksak dan sosial. Nah, maraknya kristologi, kita mau ngakui atau tidak akui, faktanya itulah sumbangsih ditemukannya globalisasi, di mana jarak kita semakin dekat, hilangnya jarak yang dulu jauh, bisa ngomong kapan, sekarang, besok, lusa, tinggal janjian, dan itu semuanya jasa-jasa teknologi seperti kita sekarang ini. Nanti belum ada lagi YouTube, belum ada lagi Facebook, belum lagi WA, dan itu semua adalah media-media yang ketika dia ngomong seorang kristolog atau dia penikmat kristologi, pasti dia pernah menyentuh habitat-habitat yang namanya Facebook, WA, apalagi Telegram, Zoom seperti ini, StreamYard, nggak tahu lah aku. Itu fakta. Jadi artinya apa? Sumbangsi sains terhadap maraknya kristologi itu sesuatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Itu dari hubungan sains dan teknologi. Sekarang dari kacamata politis dan teologis. Dulu kan sebelum 98 ya, sebelum 98 dan teknologi belum secanggih sekarang ini, nggak ada itu marak seperti sekarang ini euforianya kristologi itu nggak ada. Nggak ada kan? Kalaupun ada itu sifatnya pribadi dan tidak terekspos vulgar seperti sekarang ini. Gitu loh. Nah, sekarang kan kita harusnya bertanya, ya, dengan logika nalar yang kita punya, dengan pikiran waras yang kita punya, kita boleh dong tanya, kristologi ini lahir secara natural atau by design? Coba, siapa bisa jawab? Mana katanya profesor-profesor di kampus itu, duduk sini, kita ngomong. Rektor-rektor itu panggil. Pakar komunikasi panggil, MUI itu panggil, tokoh-tokoh agama, gereja panggil, semua panggil, kita duduk bareng. Pakar teknologi, pakar agama, ya, pakar pendidikan, kita duduk bareng. Apakah kristologi ini naturally atau by design? Itu kan kita belum tahu sampai sekarang. Jangan-jangan kita dimainkan orang yang mendesain kristologi itu. Nah sekarang, kalau kristologi itu by design, yang desain siapa? Tujuannya apa? Kan kita nggak tahu. Gitu loh. Sementara dari sudut pandang teologis Islam, perdebatan itu sayangnya sekarang dimaknai dengan makna yang negatif loh ya. Itu sayangnya, ya memang bahasa itu tumbuh dan berkembang terus. Seperti bagaimana aku sampai capek menjelaskan bahwa kata Tuhan dan Tuhan itu sebetulnya satu arti. Sehingga kalau Yesus disebut Tuhan, itu sama dengan Yesus disebut Tuhan. Nggak ada bedanya. Tapi kan sekarang kamus menjadi salah membedakan antara arti Tuhan dan Tuhan. Yang Tuhan itu
imanen yang Tuhan itu transenden. Kacau sudah. Seperti ini juga debat. Debat itu sebetulnya sesuatu yang baik. Apa sih debat itu? Terlepas KBBI punya terminologi lain. Kalau aku debat itu adalah menguji kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah berdebat itu parameternya bukan menang kalah. Kalau menang kalah itu kristologi coro. Maka aku tidak semua menerima tantangan kristologi coro yang masuk ke YouTube-ku, ke WA-ku. Gus Meti lawan ini dong, Gus Meti ketemu ini dong. Nah, karena apa? Aku bisa lihat di channel YouTube-ku Subandi T. Sukoco, Gus Meti itu ya, mesti di belakangnya itu aku beri sebuah penutup dengan sebuah kata-kata indah, di mana setiap kajian kristologi itu harus dipandang dalam bingkai akademis. Jadi ringnya dibuat dulu, ring akademis. Kalau dalam ring akademis, kita mendudukkan agama, itu bukan sebagai iman. Salah. Iman itu harus dihormati. Tapi ketika kita mendudukkan agama dalam bingkai akademis, itu adalah agama sebagai pengetahuan. Dalam pengetahuan apapun boleh diuji. Begitu. Dalam kerangka akademis, aku bilang, wah Anda sesat, Anda kafir, Anda Kristen. Kristen pun bilang kalau saya sebagai orang Islam tersesat, tidak ada masalah. Karena itu dalam bingkai akademis. Nah, sekarang tinggal bagaimana kecerdasan kita berdasarkan pemahaman terhadap agama kita masing-masing, seperti yang dikatakan Dr. Surya tadi, kita menjelaskan. Gitu loh. Jadi debat itu menjelaskan parameternya benar salah. Supaya kita tahu benar dan salah harus dijelaskan. Cuman kalau kita sudah yang katanya untuk Kang Masku tercinta, semoga Allah merahmatimu sampai akhir ya Allah berikanlah kesehatan, kekuatan, ketetapan iman kepada saudara hamba Mas Kainama ya Allah. Dia orang baik ya Allah. Lindungilah dia dan kabulkanlah semua doa-doa. Amin amin ya rabbal. Seperti yang dikatakan Mas Kainama tadi, kita menjadi turun, menjadi degradasi ya ketika kita berangkat dalam atau kita maju ke kursi perdebatan tapi parameternya menang kalah. Kalau parameternya menang kalah, you nggak usah belajar. You jadi aja preman. Preman itu di terminal, di mana-mana, di pinggir jalan, itu parameternya menang kalah. Tapi kalau you punya otak, you belajar, you akan menghormati setiap perbedaan. Dan karena berbeda itulah kita berdialog, parameternya adalah menang, benar, salah. Yang benar kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Begitu. Makanya, tidak semua teman-teman Kristen, ya maaf ya, aku mesti tolak dengan cara halus. Meskipun dengan cara halus itu masih ada yang salah paham, akhirnya kemarin videoku diedit habis-habisan, dan aku mendapat bombardir serangan dari teman-teman Islamku sendiri, tapi tidak apa, aku maklumi karena mereka belum tahu siapa aku ya. Yang judulnya spektakuler bahwa Gus Betik Subandi T. Sukoco mengajak orang kepada Kristus. Bagaimana itu? Itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau dia dipotong sampai di situ, itu bisa menjadi masalah. Dan semua teman-teman Islam menghujat aku habis-habisan. Sampai ada yang bilang, aduh sesuatu yang tidak pantas lah. Sampai yang paling radikal, tebas. Coba. Itu kan sesuatu yang tidak elegan. Kalau kita berbeda, ayo kita bicara. Yang benar menurutmu gimana? Yang benar menurutku gimana? Yang salah menurutmu gimana? Yang salah menurutku gimana? Begitu. Nah, dalam perspektif keislaman, ya, perdebatan-perdebatan itu sunnah. Artinya Kanjeng Nabi pun melakukan. Bagaimana Kanjeng Nabi harus berdialog dengan tamunya dari kafir Najran sana. Dan itu nggak tanggung-tanggung. Kalau kita debat kan paling 8 jam. Arimatea melakukan perdebatan itu salah satu ya. Sebelum marak seperti sekarang ini, dan alhamdulillah sekarang Hagia Sophia tumbuh subur, marak, kita doakan semoga tetap sukses ya, menjaga akidah umat ini ya. Tapi sebuah sejarah, sebelum semuanya marak, ada Hagia Sophia, ada YPM, ada AWM, ada yang lainnya.
Kita mau akui atau tidak akui, Arimatea adalah sebuah lembaga resmi, aku bilang resmi, yang mengadakan perdebatan-perdebatan lintas iman. Dan kemudian kita mendukung berdirinya yang lain-lain ini supaya semakin marah. Tapi harus dipahami, parameternya harus akademis. Kita maju ke medan diskusi ya, itu dengan sebuah parameter benar salah, bukan menang kalah. Begitu. Dan orang Islam harus tahu bahwa Kanjeng Nabi mengadakan diskusi itu, perdebatan itu dengan kafir Najran bukan 8 jam. Kami bersama ketua saya ya, Dr. Suryadi, ketua umum Arimatea itu biasanya ya cuman 8 jam itu dipotong istirahat ya 6 jaman diskusi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad bersama tamunya kafir Najran 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan semua selesai diskusi itu. Semua selesai dengan tuntas dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Yang nggak selesai cuma satu. Siapa Yesus itu? Siapa Isa itu? Siapa Ibnu Maryam itu? Disitulah yang tidak ada penyelesaian. Sehingga akhirnya turunlah firman untuk mengadakan mubahala. Tuh ceritanya. Jadi dari sini kalau kita tahu mubahala itu bukan sesama Islam. Salah bos. Sejarahnya lihat. Ketika logika, rasionalitas, informasi, historis sudah dipaparkan oleh Kanjeng Nabi kepada kafir Najran untuk menjelaskan bahwa Ibnu Maryam itu ya manusia yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi utusannya, menjadi nabi yang mendahului Kanjeng Nabi Muhammad, tetap aja ditolak. Ya Allah menurunkan wahyu, cara lainnya kalau gitu ya sudah mubahala. Yang benar siapa, yang salah siapa? Yang benar supaya diselamatkan oleh Allah, yang salah dilaknat. Suruh kumpulkan semua keluarganya. Dan itu pernah saya lakukan dalam perdebatan di Universitas Widyagama yang lalu. Bisa lihat video saya tentang menguji Tauhid dan Tritunggal. Ada itu. Saya bilang, kumpulkan keluargamu, aku kumpulkan keluargaku, kita mubahala. Gitu. Jadi begitu. Artinya, dalam perdebatan-perdebatan itu boleh. Itu dari segi historis, boleh. Dan umat Islam sangat welcome. Cuman pesanku terhadap kita semua, terutama saudara-saudaraku yang Islam, ya, kerangka berpikirnya harus benar salah, bukan menang kalah. Karena kata Dr. Suryadi tadi, tidak ada orang mau masuk agama kita kalau dia sudah kamu hinakan. Catat itu, catat. Nggak ada. Aku dulu ini premannya diskusi. Kalau orang belum nyungsep, aku bikin belum selesai. Dulu aku orang eksak. Contohnya ini handphone. Kalau aku sudah bisa jelaskan secara logika analisa bahwa ini handphone, orang harus percaya bahwa ini handphone. Aku dulu begitu. Tapi perjalanan waktu berbicara, ternyata kita berhubungan manusia tidak bisa begitu, bos. Karena manusia punya perasaan. Artinya, pertarungan perasaan itu pun harus kita menangkan. Yang katanya Gusur, Dr. Suryadi itu dalam falsafah Jawa, menang tanpa ngasorake. Begitu. Pernah dalam satu peristiwa diskusi, yang karena yang ngajak itu dari teman-teman saksi Yehova, ya, kami diskusi di sebuah kafe, cukup terkenal kafenya ya, yang bayari beliau, karena aku yang diundang ya, karena bosnya beliau juga gitu. Ya, ketika Om Ambarita itu usianya seumuran dengan bapak saya, jadi saya pantas memanggil beliau itu bapak. Ya, ketika dia ngomong bahwa Yesus itu ciptaan, oke Pak, saya setuju kalau Yesus itu ciptaan, dan umat Islam juga mengatakan bahwa itu ciptaan, saya setuju. Tapi kan bapak bilang bahwa Yesus itu ciptaan mula-mula. Oh iya, bapak bisa tunjukkan, maka dia menunjukkan surat Kolose 1, ya, bahwa dia ada ciptaan yang mula-mula Yesus itu. Lalu aku jawab, Pak, apakah benar demikian? Iya benar. Nah, sekarang Pak, kita sudah sepakat bahwa Yesus itu ciptaan, tapi apakah Yesus itu ciptaan mula-mula? Coba Bapak buka awal-awal kitab Perjanjian Lama, yaitu adalah pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang dulu mana antara langit dan bumi diciptakan daripada Yesus diciptakan? Dalam hitungan detik, Om Ambarita itu langsung tertunduk dan dia bilang, maaf, saya perlu waktu untuk belajar ini. Begitu.
Maka sejak saat itu dengan serta-merta saya meninggalkan kursi saya menuju ke kursinya Ambarita, saya peluk Daya, saya peluk sekuat-kuat saya cium keningnya dan saya bilang, maafkan saya Bapak. Sudah selesai, diskusi tidak perlu dilanjutkan. Tinggal nanti kita berpikir. Itu yang aku bilang bahwa bagaimana kita tidak melukai teman-teman yang menjadi lawan diskusi kita. Itu, dari segi historis itu. Dari segi teks-teks yang tertulis sudah jelas. Walaupun bahasanya sangat bagus retorikanya, sepertinya melarang padahal menyuruh. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Itu senganu itu. Seirama, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh surat Petrus yang mengatakan bahwa engkau harus siap sedia apabila engkau diminta pertanggungjawabanmu tentang siapa itu Kristus, tapi sampaikanlah dengan lemah lembut. Nah, berarti kan sama. Makanya aku heran kalau ada orang Kristen itu terus ujung-ujungnya ngujat. Aku tanya, lu itu pernah sekolah minggu apa enggak? Kok goblok amat sih? Kan kita jadi tanya. Jadi intinya apa? Kalau Islam dan Kristen ya sama-sama memegang kitab sucinya dalam diskusi ini, tidak ada hujat, tidak ada. Karena siapapun yang menghujat berarti dia melanggar pesan dari teks-teks suci kitab sucinya masing-masing. Tidak ada. Dan menghujat itu sesuatu yang memalukan. Makanya itu, aku itu jarang, aku harus memilih lawan diskusiku. Karena apa? Aku takut nanti kalau aku dihujat, aku ini bukan anak baik-baik loh. Aku lahir dan besar di jalanan. Aku ini lahir di jalan, artinya aku sumbu pendek juga bisa kalau ada yang menyinggungku. Seperti videoku kemarin. Ketika Anda ya menyinggung Gus Beti, yang katanya preman lah, yang katanya gondrong lah, yang katanya bodoh lah, yang katanya pelawak, sembarang macam, itu aku nggak jadi masalah. Tapi kemarin aku bereaksi karena yang disinggung sudah bukan pribadiku, tapi agamaku yang disinggung. Umatku berbahaya. Dia akan kacau kalau ada sebuah video Gus Beti mengajak umat Islam mengikuti langkah Kristus. Kan bahaya ini. Maka aku memberikan reaksi. Mengapa aku mengambil langkah begitu? Karena nabiku juga begitu. Kanjeng Nabi Muhammad ya diserang, yang kita kalau belajar antropologis Arab, julukan Tuhan tukang sihir itu julukan yang paling menjijikkan. Tetapi yang terjadi dalam historis perjalanan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad, apakah dia marah ketika dijuluki sebagai tukang sihir? Tidak, Kanjeng Nabi Muhammad tenang-tenang saja. Tetapi ketika agama yang disentuh, agama yang disinggung, kita semua sama-sama tahu. Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya memberi komando, tapi dia maju ke depan ke medan pertempuran sebagai panglima perang. Tuh. Nah, sekarang aku kembali yang tadi. Kristologi ini sebetulnya by design atau naturally? Gitu loh. Apakah memang terjadi secara natural saja atau ada yang mendesain? Dan aku sudah jelaskan, kalau bagi umat Islam itu istilah Betawinya gini, kalau lu jual gue beli. Gitu loh. Jadi umat Islam ini merespon saja. Kalau ada yang ngajak dialog ya monggo. Karena apa? Karena faktor sejarah memang kami terbiasa dengan pemikiran ilmiah itu terbiasa. Berapa banyak pemikir-pemikir Islam yang akhirnya temuan-temuannya itu disadap oleh Barat? Begitu loh. Cuman kan itu Ibnu Sina jadi Ibnu Ros itu yang bikin masalah. Jadi kita nggak tahu bahwa itu semua pemikir-pemikir Islam. Siapa yang menemukan peta dunia ini? Siapa yang ahli kesehatan? Kan itu dari umat Islam semua, gitu loh. Cuman kan sebetulnya hal-hal demikian itu kita pahami bahwa umat Islam itu kalaupun maju ke medan dialog, ke medan pertempuran itu seperti tadi. Singkirkan tujuan menang kalah, yang ada adalah benar salah. Sampaikan kebenaran, setelah itu sudah bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan hidayah. Orang mau masuk Islam atau tidak, itu terserah saja. Begitu. Nah, tapi itu kan kalau Islam itu atau kita menganggap bahwa debat-debat kristologi sehingga melahirkan banyak-banyak kristolog seperti sekarang ini tumbuh subur, itu kalau terjadi secara alami. Nah, sekarang
Ini kan hipotatif ini ya. Hipotatif. Dalam ilmu sosial hipotatif itu boleh saja. Ya. Ini bukan sebuah kesimpulan. Tapi sekarang bagaimana kalau ternyata maraknya perdebatan Islam Kristen yang itu memunculkan kristolog itu by design. Coba. Berarti kan kita diadu domba sebagai anak bangsa. Ini kecerdasan ini harus ditumbuhkan. Gitu loh. Tetapi kan kita nggak pernah duduk bareng. Tokoh abahnya duduk bareng, pemerintahannya duduk bareng. Seperti kami pelaku-pelaku diskusi itu duduk bareng, kita ngomong bareng. Nah kalau memang kristologi itu by design, dan mereka tahu, mayoriti kita adalah Islam, dan kedua Kristen, maka pertarungan tidak bisa dihindarkan adalah antara Islam dan Kristen. Itu sebuah fakta sejarah yang orang nggak perlu S2, S3 gitu loh. SD aja tahu gitu loh. Kecuali otaknya memang otak udang ya nggak tahu aku. Tapi kalau kita pakai otak-otak yang biasa saja asal nalarnya waras, ya, memang bisa dimainkan antara Islam dan Kristen dengan menggunakan sumbu pendek, raw material yang paling gampang sebagai BBM-nya, sebagai bahan bakarnya, ya teologis, ya agama ini. Gitu loh. Karena setiap orang pasti tidak senang ketika agamanya dihinakan. Itu pasti sudah. Orang beragama apapun lah. Kalau agamanya dihinakan, pasti dia tidak terima. Nah, sekarang kita perlu cari tahu itu. Memang benar, posisiku di Arimatea itu sebagai, aku ketua 3, Gus ya. Sebagai ketua tim investigasi. Jadi kalau ada kasus-kasus di lapangan, aku yang ketuanya, aku turun. Tapi kan kami ini terbatas. Dananya terbatas, kemampuannya terbatas, personalnya terbatas. Kalau memang dia mau diadakan sebagai penelitian ilmiah, ya yang punya dana lah siapa? Tentunya pemerintah. Bikin sebuah penelitian, apakah perdebatan Islam Kristen itu yang melahirkan para kristolog itu by design atau tidak? Kalau by design, cari siapa dia. Berikutnya, apa maksudnya? Begitu. Dan teman-teman lain di luar Kristen, nggak usah kaget kalau memang by design, ya, yang mendesain itu jangan merasa menang karena umat Islam menyambutnya. Tidak. Karena umat Islam itu tadi loh, lu jual gue beli. Gitu loh. Sebetulnya kita nggak mau, tapi kalau lu jual, gue beli. Karena kami punya sejarah bahwa kami terbiasa dengan diskusi-diskusi ilmiah itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah kekuatan, entah siapapun dia, wah, berarti desain kita berhasil ini orang Islam sudah masuk semua menjadi kristolog ini. Berarti jebakan kita berhasil dan mereka sudah mulai tukaran. Tukaran itu bahasa Jawa, bahasa bertengkar dan ramai. Ini bisa jadi pemecah belah bangsa ini. Nah, berarti kita sudah sukses gitu. Maka kalau Anda bilang begitu, Anda ya goblok. Tuh, sorry, aku ngomong ini belak-belakan ya. Anda provokator yang mendesain kristologi ini, kalau benar ada, maka saya bilang, kalau benar ada, semoga dia mendengar omongan saya. Anda bodoh. Karena apa? Orang Islam seperti itu yang aku bilang. Ya, lu jual, gue beli. Jadi kalau kita menerima tantangan itu bukan berarti kita terjebak dalam desain yang kamu bangun. Bukan. Kita tetap mencintai negeri ini. Kita tetap toleransi. Kita tetap menyayangi saudara kita, karena Islam mempunyai 2 kekuatan. 3 kekuatan cinta, ya. Garis bawahi, 3 kekuatan cinta di dalam Islam. 1, kalau kita tidak bisa berkasih sayang di dalam iman, ya memang tidak bisa. Tidak ada persaudaraan dalam iman, kecuali sama-sama iman. Ya, Islam sama Islam. Islam mau berkasih sayang dengan di luar Islam, tidak bisa, karena seperti yang disampaikan oleh Gus Sur tadi, ya, agama itu tidak toleran loh. Yang toleran itu kan manusianya. Nggak ada satu ajaran agama pun membenarkan agama itu, nggak ada. Itu mungkin agama tahu campur yang model begitu. Agama itu mesti mengklaim, gitu loh. Nah, kita nggak mungkin ketemu di area iman teologis. Maka ada 2 area lagi, apa? Kita sebagai anak bangsa, nah di sana kita bisa ketemu. Saling mencintai, saling kerjasama. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, lu nggak perlu tanya, agama lu apa?
Nggak perlu. Tetanggamu sakit, kamu punya mobil, ayo saya antar Bu, ayo saya antar Pak ke rumah sakit, ayo monggo. Nggak punya anak, mau bayar sekolah, ayo Pak saya pinjemi, monggo. Mau benar-benar, katakan kalau orang Jawa bilang itu mantu. Mantu itu apa ya? Pernikahan, menikahkan keluarganya, ayo bareng-bareng kita bantu. Minta kita jadi tukang masaknya, jadi bantu parkirnya, monggo silakan. Jadi dalam hubungan kebangsaan kita bisa ketemu, ya, dan kita tidak perlu mempertanyakan apa agama mereka ketika ingin berbuat baik terhadap mereka. Tidak perlu, bantu saja. Karena kalau ini diucapkan, itu juga menjadi masalah. Menjadi masalah gitu loh. Jadi tidak perlu. Itu pintu yang kedua, ya. Kita ketemu sebagai anak bangsa dan mari kita menghormati, saling mencintai demi tegaknya NKRI yang bermartabat ini sehingga kita tidak bisa dimain-mainkan dengan orang yang kalau memang ini by design. Pintu cinta yang ketiga ada pintu cinta yang namanya humanisme, kemanusiaan. Kita harus mencintai sesama manusia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun cara pandangnya, apapun politiknya, itu harus kita hormati. Bayangkan, ketika Kanjeng Nabi sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada orang Yahudi datang mengusung keranda. Lalu Kanjeng Nabi berdiri, memberi hormat. Loh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah itu Yahudi? Tapi apa jawaban Kanjeng Nabi yang mulia ini? Subhanallah, subhanallah. Apa jawabnya? Iya dia Yahudi, tapi dia kan manusia. Coba. Sebuah contoh yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana kita saling menghormati sesama manusia. Oke, yang terakhir. Kita berbicara kristologi dan YouTube. Ya. Sesuatu yang tidak bisa dipingkari, di dalam YouTube itu ada duitnya. Gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa diingkari, di dalam YouTube itu ada duitnya. Ya. Tapi itu pilihan, terserah saja bagi mereka. Tetapi aku menyarankan kalau bisa, kalau kamu menjadi kristologi di YouTube, orientasimu jangan duit. Gitu loh. Makanya aku itu sekarang jarang melihat YouTube yang berserakan begitu. Karena antara isi yang bombastis, judulnya itu bombastis, tapi isinya itu nggak ada. Pepesan kosong, itu masih mending. Kadang-kadang antara judul dan isi itu nggak nyambung. Nah kita ini kan orang-orang makan sekolahan, masa mau dibodohi sama YouTuber kelas coro-coro seperti itu? Untuk apa? Gitu loh. Demi hanya sebuah subscribe, demi sebuah viewer yang ujung-ujungnya duit, maka dibuatlah judul-judul yang bombastis. Yang itu, aduh kadang-kadang kita, makanya aku males lihat YouTube itu. Aku bilang sama Pio, kalau you perlu sama aku tentang sebuah YouTube, kamu nonton. Nanti deskripsinya sampaikan ke aku dan yang kamu tanya apa gitu. Jangan kamu suruh nonton. Gitu. Jangan. Gitu. Jadi kalau aku dikirimi link itu nggak pernah aku tonton. Nah, aku sudah memberikan contoh, ya. Aku sudah memberikan contoh, ya. YouTubeku itu tampil biasa saja apa adanya, gitu. Judul-judulnya juga biasa. Bahkan kalian bisa lihat thumbnail itu nggak ada, judulnya tulis biasa. Karena apa? Aku akan menyaring, karena aku sudah berparadigma bahwa diskusi ini adalah akademis. Jadi yang masuk ke YouTube itu benar-benar yang orang mau belajar, apapun agamanya. Ayo kita diskusikan agama ini sebagai pengetahuan, kita bicarakan baik-baik tanpa hujat. Jadi nggak ada. Tapi bukan berarti aku nggak perlu uang, orang rumah aja masih ngontrak kok mau nggak perlu uang. Siapa orang hidup nggak perlu uang? Bayar sekolah itu bayar listrik pakai uang, bayar wifi pakai uang, gitu loh. Tetapi uang itu bukan satu-satunya. Tentunya aku kalau diarahkan pure-nya kan banyak seneng. Ya kalau banyak semakin seneng, tapi kalau banyak goblok semua untuk apa? Viewerku katakanlah 1 jam langsung ditonton 2.000 orang, 3.000 orang. Tapi sehabis nonton dia bodoh. Hanya keinginannya hanya untuk bombastis. Untuk apa? Aku mending ditonton 100 orang atau katakanlah 1.000 orang, tapi setelah dia mendapatkan ilmu dari channelnya Subandito Sukoco,
dia tularkan ilmu itu kepada yang lain dengan cara yang hikmah, itu dunia akhirat insya Allah membawa manfaat. Itu dari aku, mohon kalau ada salah kata, salah ngomong, jangan kaget ya. Aku di jalanan ngomongnya ya gini gitu, tapi nggak marah-marah kok, orang baik. Ya, hatiku baik. Kalau nggak percaya, kesini kita ngomong baik-baik, mesti baik. Ya cuman ngomongnya gini gitu loh. Nggak ada sandiwara ngomong supaya halus-halus gini-gini, enggak. Ya bodoh-bodoh aja. Maksudku kalau kamu nggak bilang bodoh, maka kamu harus belajar supaya nggak tak bilang bodoh gitu loh. Aku dulu waktu bukan skripsi, tugas pilihan di teknik itu ya. Ketika dosenku tanya, mana bukumu? Untuk menyusun tugas ini mana? Aku kasih buku. Ini Pak. Bukuku itu dibuang sama guruku. Karena apa? Kami dalam teknik itu nulis Y itu harus ada tanda apa namanya? Seperti topi. Nggak boleh Y terus absen itu nggak boleh. Karena kalau Y absen itu punyanya orang sosial. Kalau orang teknik nggak boleh. Y itu depannya harus tanda topi gini. Gini. Tapi subhanallah guruku apa? Begitu buku aku kasih ditanya, mana buku Mak? Ini. Langsung dia buang. Cret gitu. Aku tanya, loh kenapa Pak? Untuk apa kamu pakai buku gitu? Kan kamu orang teknik. Tapi aku nggak punya buku Pak. Ini saya kasih buku. Itu namanya orang Jawa sembodo. Begitu juga aku. Aku bilang kalau kamu bodoh ya tak bilang bodoh saja. Tapi itu bukan penghinaan. Justru itu rasa cintaku kepada kamu supaya engkau menghilangi kebodohanmu. Nah, caranya bagaimana? Belajar. Siapa yang ngajar? Aku akan mengajar kamu kalau kamu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Gus Bedik. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. 3 orang telah memberikan ulasan yang bombastis ya, kata Gus Bedik. Berikutnya, acara terakhir adalah acara timbal balik ya, timbal balik pada Ustadz Kainama, dipersilakan. Para tuan guruku yang sangat aku hormati dan aku cintai, aku sayangi, Gus Metik, Ustadz Ibuk, dan tentu saja Ustadz Doktor dan mahasiswaku tersayang dari Ternate, Ustadz Budi. Begini, bagaimana caranya? Bolehkah saya dapat dapat seperti ya masukan untuk menghindari debat yang tidak yang pada akhirnya akan hujat gitu, penghujatan. Lihat orangnya. Orang kelihatan kalau itu kepalanya kosong tuh pasti ujungnya hujat itu. Saya jadi ingat tahun 2018 itu diangkat lagi Gus Betik. Itu masih pakai saya subuh-subuh. Orang tuh kalau nggak ada otaknya pasti dia hujat, pasti dia main fisik. Ya, adikku sayang, mahasiswa tersayang, ya bisa dilihat kok dari cara dia how to melakukan paparan, memilih diksi, memilih kosakata, itu kelihatan. Walaupun kasar, pasti setiap orang akan bilang Gus Betik ini isinya penuh. Kenapa? Walaupun kata-katanya begitu, coba Ade Bung dengar itu. Kainama ini, beta ini, Ade Bung, beta ini yang biasa dengar para orang bicara tuh lebih dari 10 menit. Tapi dengar Gus Betik itu sudah lebih dari 35 menit. Ya, kenapa? Karena ada isinya, ada esensinya gitu. Tapi lihat orang yang pakai bicaranya dengan kadang-kadang orang juga bicara itu yang, maaf ya para debaters, pakai istilah tapi istilahnya salah. Saya kata itu istilah kristologi, istilah data, istilah, saya bingung. Financial diction itu bisa masuk ke kristologi. Saya nggak ngerti gitu. Tapi ya begitulah. Buat Ustadz mudaku sayang di Ternate itu gampang. Dengar aja dia cara how to make the
speech gitu. Dia paparkan dari paparan pertama pasti ketahuan dia ada isinya apa enggak. Udah ketahuan itu. Yang kedua, hindari dengan orang-orang yang hanya berkutat dari satu poin ke poin itu saja. Karena pasti akhirnya ketahuan bahwa dia tujuannya untuk menghujat. Saya juga sama sepertinya sama dengan Gus Betik, kalau orang kirim link, Ustadz K tonton loh, dibilang ini loh, tonton. Saya nggak mau nonton. Kenapa? Karena saya tahu yang kasih statement tentang saya pasti kosong. Orang kalau ininya kosong pasti maki. Itu natural. Kata orang Belanda bilang naturah, alamiah itu. Dia nggak bisa mengemukakan satu platform dasar untuk argumen itu dipatahkan, ya fisika aja dia bicar. Ustadz K dibilang begini, saudara mu'alaf dari Masjid Agung Sunda Kelapa itu paling banyak. Malah ada satu mu'alaf, itu bilang begini ke saya, berarti selama ini aku diprank sama Ustadz K Nama. Diprank saya mengeprank dia. Saya dapat apa ngeprank dia? You are nothing for me. Saya nggak ada untung apa-apa dari kamu. Tapi saya dibilang ngeprank dia. Ade gampang. Bagaimana dia berucap, bagaimana body language-nya kelihatan. Muka kelihatan. Kelihatan lah. Bedakan antara yang kosong dengan yang isi. Kalau yang isi, pasti ujungnya kita asik. Kata Gus Bentik dan tuanku Dr. Suryadi bilang tadi, pasti kita akan dapat sesuatu hal yang akan menggugah lagi kita agar bisa bikin riset lagi lebih dalam. Kalau suatu perdebatan tidak menggugah kita untuk riset lagi, pasti hujat. Dan sebagai ulasan penutup, Ustadzku sayang, Ustadz Ipung, dan para tuan guruku, Ustadz Dr. Suryadi, dan yang paling aku hormati, paling aku sayangin, musisiku tercinta, Gus Metik. Begini, kristologi berjalan sebagai satu poin, satu seperti apa, kalau di dalam bahasa istilah remah roti yang tebar, lalu ada yang jatuh, ada satu seed itu apa ya, bibit gitu, kayak bibit, tapi seperti ada remah roti, jadi menarik perhatian burung. Kristologi sedang ditebar, dan saya tidak mau fitnah, tapi kalau dengar Gus Betik ngomong barusan, saya teringat beberapa hari yang lalu saya diundang oleh para tuan guru yang mulia di Jakarta untuk datang ke satu tempat dan bercakap-cakap, mendengarkan pesan yang didapat dari para tuan guruku, para yang mulia mu'alim yang mendapat undangan ke Amerika Serikat untuk berdialog dan ada seperti conversation dengan salah seorang yang masih hidup dari anggota Jesus Seminar. Jadi Jesus Seminar itu ternyata lembaga yang sampai sekarang masih ada. Ada employee-nya, ada kolegnya, ada seperti keluarganya. Mereka kumpul, lalu ada dana di situ, foundation yang mendatangkan para ahli-ahli kita Muslim untuk datang dan berdialog. Mereka bilang begini, sukses di Indonesia. Kok orang-orang sukses apa? Jadi saya ulangi bahwa ada sekelompok para intelektual Islam Indonesia yang sudah agak sepuh diundang ke Amerika untuk oke lah, ini saya tidak mau bilang nanti pokoknya adalah kejadian pertemuan gitu ya. Nanti bisa diedit lah ya. Mereka kasih tahu bahwa ada satu hal yang bikin mereka bilang Indonesia sukses, di Indonesia ada sukses. Apa yang sukses? Bahwa sebetulnya niatan dari satu kelompok misionari yang menyampaikan mission kekristenan, itu sebetulnya tujuannya bukan bikin jumlah orang Kristen yang dibaptis di Indonesia naik, bukan. Tujuan bukan itu. Kristenisasi itu bukan dilihat sukses atau tidaknya dari jumlah penduduk Indonesia yang Muslim ya dibaptis, bukan.
bertambahnya jumlah orang. Orang diajar masih bingung kok sendiri antara satu gereja dengan gereja yang lain saling ambil ini kok, saling ambil jemaat. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Jadi Betul, mereka betul. nggak, mereka sama sekali tidak pusing. Sebetulnya bukan tujuan mereka untuk membuat angka, numbers. Numbers nggak bikin mereka pusing, bukan jumlah, tapi menjauhkan generasi muda dari Al-Quran. Dibikin sibuk. Salah satunya apa? Kristologi. Semua anak muda Islam yang merasa dirinya punya kemampuan berpikir seperti di-encourage, seperti diberi puff gitu. Ya power kayak kalau mobil tuh pakai turbo, boom gitu. Lalu dia bikin riset tentang kristologi sampai akhirnya terlalu asik dengan itu. Dia lupa baca Quran. Astagfirullah. Bahkan sampai ada beberapa orang yang langsung ya, Ustadz Ipung tahu lah. Banyak sekali yang telepon saya, Ustadz Ipung tahu banget. Bilangnya gini, oke, aku mau belajar Hebrew. Kok belajar Hebrew? Belajar Arab. Hebrew. Arab. Arab, bukan Hebrew. Tahu Hebrew, oke. Belajar Hebrew, nggak perlu. Saya bilang gitu, tersinggung, marah. Padahal Ustadz, mereka yang di luar sana sedang clap hands and feel really joyful. Orang Indonesia lagi ribut soal kristenisasi, menghalangi, memagari kristenisasi. Dilihat dari sisi numbers, dijaga, lolos. Lewat modernisasi, anak-anak lebih suka jadi artis daripada jadi penghafal Al-Quran. Anak-anak lebih hafal Korean style daripada sahabat style, daripada tabi'ut style. Rambut jadi kayak Nuri, warna kuning, hijau, merah. Dan mereka nggak tahu mama papanya jadi setengah mati di warung untuk beli dia punya cat rambut, karena mama papanya juga orang susah. Apalagi sekarang COVID, motor dibeliin setengah mati sama bapaknya, nungguin balik itu bapaknya beli motor, diceperin, dimodifikasi kiri kanan, bukannya makin bagus, makin suaranya kayak kaleng. Itu yang hal-hal yang lolos gitu. Karena dianggap Islam itu konservatif dan ortodoks. Lalu mulailah masuk satu kata, kristologi. Orang kalau ngulik kristologi anak muda, dia rasa sudah berjihad. Dan ternyata itu Gus Betik, Ya, maaf ya, itu program. Dan tidak bisa dibilang kalau Gus Betik bilang, ini sebetulnya program, apa naturally, kalau memang dia program, who is the person behind it? We never know, Gus. Kita tidak akan pernah bisa tahu siapa di belakang ini. The person or individu or institution yang di belakang ini tidak pernah tahu, tidak pernah bisa, beneran. Sama seperti kita tidak pernah tahu kenapa negara kita utangnya gede. Nggak pernah tahu kita. Tidak akan pernah tahu. Tapi yang jelas kejadian. Saya hanya ingin sampaikan, jika mungkin, Tuan Guru Ustadz Doktor, mohon maaf juga kepada Ustadz Doktor, pemahaman kristologi agar oleh para tuan guru dan para dosen, para rektorat lah yang bergerak di bidang akademisi lah. Mari kita tempatkan lagi seperti yang saya bilang di depan. Tempatkan kristologi pada proporsinya. Apa itu? Historical. Anak-anak muda seperti Budi di Ternate ini, mahasiswa ini, saya selalu bilang, lihat historis, lihat historis, lihat historis. Karena kalau engkau berkutat di dalam debat yang hanya verses to verses, ayat to ayat, lalu ada seperti garis diagonal antara ayat itu yang dijadikan perdebatan, muter, capek, ujung-ujungnya penghujatan. Ada orang yang debat itu Kristen, dia kenal nggak historisnya? Enggak, selesai, tinggalkan. Karena tidak akan dapat apa-apa. Para tuan guruku, terutama Ustadz Doktor, aku rindu. Waktu itu aku ngomong sama Ustadz Ipung,
Aku rindu. Aku rindu untuk kalau boleh aku berbagi pengetahuan. Waktu itu aku udah ngobrol sama Ustadz itu. Kemarin dari Usluhuddin Darussalam Gontor yang sudah kasih aku 1 jam untuk kuliah tentang perbandingan agama ya katanya. Tapi dilihat dari sisi kristologi. Nggak ada yang tahu Ustadz Doktor. Kristologi itu pada chamber 1, chamber 2, chamber 3 mereka nggak ngerti. Mereka taunya kristologi itu Kristen, ngomongin tentang Kristen. Nggak tahu. Maka itu aku sedih, Gus. Aku selalu teleponan sama Gus Betik, ngomongin gitar lah, ngomongin akord lah, ngomongin piano lah, ngomongin kontraapung lah, ngomongin kalau bass itu lawannya F lah. Karena saya asik kalau ngobrol sama Gus Betik. Dia tahu arahnya kemana ini. Tuan Doktor, Tuan Guruku sayang, Dr. Suryadi, bolehkah kiranya diaturkan kepada lembaga-lembaga akademisi Islam satu pokok pemahaman pembelajaran tentang the real kristologi, agar ketika anak-anak muda merasa punya sprinkle, punya percikan api di flame itu di hatinya untuk belajar kristologi, tapi tidak meninggalkan. Tidak asik di kristologinya, Hebrunya, Yunaninya, tapi dia tidak meninggalkan kecintaannya, waktunya. Harusnya majority waktunya itu untuk Al-Quran dan hadis. Dan kisah-kisah para sahabat tabi'in. Kristologi dipakai untuk menjauhkan generasi muda, bukan yang tua kayak gini, bukan. Yang muda-muda. Sebagai satu hal yang mengasyikkan anak-anak muda untuk jauh. Mengurangi porsi kepada Al-Quran. Lebih banyak porsi untuk baca Hebrew. Sekarang. Yunani Koine. Tiba-tiba anak kita tahu Flavius Josephus. Tiba-tiba anak kita tahu Eusebius. Tiba-tiba anak kita tahu Agustinus. Anak-anak kita tahu tentang Tertullian. Tentang Vespasianus. Ku tahu semua. Begitu orang-orang seperti Christian Prince nongol kaget. Wah. Banyak yang kayak gitu. Orang-orang seperti Christian Prince ini masuk dalam program, Gus, mohon maaf. Jadi begitu ini udah mulai tuh gitu ya. Kayak orang main dulu, ya saya juga sempat ngalamin lah, Gus. Misalnya main kartu 8 itu loh, yang di biliar bola 8 itu loh. Ceki itu loh. Ada sempat kita snook-in orang, kita snook. Tapi begitu orang snook, orang susah mukul bola itu sasaran, kita pukul itu bola. Kayak main biliar zaman dulu pakai kartu ceki. Begitu. Dia lihat sibuk di ngurusin kristologi nih. Yesus itu mati apa enggak? Yesus itu Tuhan apa bukan? Padahal udah jelas-jelas balikin aja ke Bible, beres segede alim gambreng. Pemahaman sejarah tentang penulisan Bible itu sebagai dasar dari kristologi yang sesungguhnya. Apa? Yesus Logos. Bukan Kristos Logos, tapi Yesus Logos. Ini gambaran juga orang Islam cinta Yesus sampai kapanpun. Hanya ada satu agama, satu umat yang memuliakan Yesus dan mencintai Yesus pada proporsinya. Islam. Tuan guruku sayang, Ustadz Doktor, Tuan guruku sayang, Gus Bentik, Ustadz Ipung, dan adikku yang paling ku cinta, betapung sayang, betampung hati jantung dari Ternate. Demikian yang aku sampaikan. Aku mohon pamit duluan ya, karena aku harus lihat lele. Banjir di sini di Bekasi. Lele banyak. Iya benar. Kita mau bantu orang pakai beras, di sini banyak lele. Karena orang punya kolam naik semua di sini. Sehat-sehat di sana. Amin. Aku cinta dan aku sangat hormat. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu Bentar, fikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu, Ustaz. Saya ada satu cerita. Saya Apa? ada satu cerita. Iya. Beberapa hari kemarin sebelum Ustadz K telepon saya, hanya selisih Iya. 1 hari setelah kejadian itu, Ustadz K telepon saya dan bercerita tentang itu. Jadi 1 hari sebelumnya itu ada seorang pimpinan perusahaan, dia asetnya miliaran, Ustadz. Iya.
perusahaannya perusahaan skala besar ya. Beliau melihat di YouTube dengan maraknya kristologi itu, berbagai debat dan diskusi. Sangat terperangah, Ustaz. Sangat terperangah. Beliau pimpinan perusahaan. Dan beliau mulai suka dengan diskusi di soal kristologi itu. Kemudian bertanya kepada saya, adakah yang bisa mengajari saya bahasa Ibrani? Gitu. Saya bayar berapapun. Orang Jakarta ini, Ustaz. Iya. Adakah yang bisa ngajari saya bahasa Ibrani? Saya bayar berapapun. Tolong datangkan. Apakah itu Ustadz Kainama? Apakah itu Ustadz Menachem Ali? Saya jawab, no. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Bapak bahasa Arab aja belum bisa. Buat apa? Buat apa? Karena saya suka katanya. Karena saya suka dengan kristologi ini asik katanya. Asik dan bahasa Ibrani ini keren. Saya bayar berapapun Mas itu. Setelah itu saya tersentak Ustaz, tersentak itu. Dan satu hari berikutnya Ustaz K telepon saya dan membahas tentang itu. Begitu Ustaz, kurang lebih. Jadi saya sampaikan, I love you. Bapak tidak perlu belajar bahasa Ibrani sebenarnya. Buat apa? Begitu Ustaz K. Barangkali kalau Ustaz Banyak K yang bilang pamit, gitu. Keren. Kurang kerenkah Rasulullah bagimu? Kurang kerenkah Talhah bin Ubaidillah bagimu? Kurang kerenkah Bilal bin Rabah bagimu? Kurang kerenkah Utsman bin Affan bagimu? Sehingga engkau bilang Hebrew itu keren? Kurang kerenkah how to read Arabic disambung dengan panjang pendek yang tepat? Kurang kerenkah itu bagimu? Demikian ya, para ustadku, sudah terbukti ya. Jadi insya Allah ada manfaatnya kita ketemu. Amin. Doakan aku Ustaz, doakan aku Amin. Ustaz. Amin. Doakan aku. Amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, acara berikutnya adalah pemberian pandangan terakhir dari Ustadz Dr. Suryadi. Kepada beliau dipersilakan. Mari Ustadz. Terima kasih. Satu hal yang tadi belum saya ungkapkan adalah saya sangat sependapat dengan Ustadz Kaimana. Jangan sampai lalu salah langkah di dalam proses semangat untuk tanda petik membentuk diri menjadi kristologi, lalu mengabaikan justru akar dari apa yang menjadi modal kita, yaitu adinul Islam sendiri. Ya, karena itu lalu kepada Gus Betik saya bilang, ketika kita melakukan diskusi-diskusi, kita jangan sampai terjebak masuk pada wilayah abu-abu. Tapi kita harus berani masuk ke wilayah hitam putih. Dan untuk masuk pada wilayah hitam putih itu, pasti kita harus memiliki pemetaan yang istilahnya pengetahuan apa yang harus kita miliki untuk katakanlah perjalanan berdebat dan berdiskusi tadi. Kalau kita kemudian punya semacam hal semacam itu, jadi kita paham, artinya apa yang perlu kita kenali dari katakanlah kekristenan. Jadi saya setuju sekali kalau kemudian ingin menjadi kristologi harus kemudian belajar bahasa Hebrew, harus belajar, atau seluruh aspek pada kekristenan dipelajari, habis waktunya tenggelam. Kapan lalu kita belajar Islam? Ya, malah jangan-jangan nanti diskusi malah tidak bisa memberikan jawaban apapun tentang Islam itu sendiri. Nah, saya sangat setuju. Jadi maka saya katakan tadi, jangan masuk wilayah abu-abu. Justru orang yang kemudian ingin memahami sampai pada detilan-detilan yang seperti itu tadi, sampai bahasanya itu namanya salah langkah. Hal yang tepat adalah wilayah mana yang perlu kemudian bisa dijadikan semacam senjata kita, ya, bekal kita untuk kemudian melakukan dialog-dialog tadi. Sehingga dari yang kita miliki itu, yang tidak perlu menguasai semuanya itu, ya, kita bisa menghadapi diskusi dengan elegan. Kita bisa menunjukkan kebenaran. Kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian tren yang dikatakan oleh Ustadz Kainama itu benar, bahwa ternyata lalu muncul katakan semangat berkristologi, lalu menjadikan dirinya dihabiskan waktunya justru untuk
belajar ke seperti itu menurut saya, waduh, sesuatu yang benar-benar harus dihindari. Saya terus terang saja tidak tahu kalau itu kemudian sekarang menjadi tren ya, apalagi tadi Ustadz Ipong sudah mengingatkan ada orang yang sampai berani bayar berapapun kita demi belajar bahasanya ya. Menurut saya itu buat saya konyol banget, konyol banget. Maka saya katakan tadi kalau mau berdebat jangan seluruh wilayah dimasuki, jangan seluruh wilayah dikenali. Ada wilayah yang penting, substantif yang harus kita kenali dalam rangka untuk melakukan perdiskusian itu. Ya, itu cukup. Jadi jangan kita jadikan diri kita tuh menjadi Kristen malah karena waktu kita habiskan untuk menjadi Kristen gitu loh. Karena jujur saja belajar apapun keilmuan termasuk mempelajari Kristiani, mempelajari Islam, mempelajari itu, aduh, energi yang dibutuhkan sangat besar. Nah, energinya sangat besar karena itu dengan keterbatasan yang kita miliki, kita harus kemudian mana yang harus kita ketahui, mana yang katakanlah cukup tahu dan mana yang tidak perlu kita ketahui. Jangan sampai lalu semua hal ingin kita ketahui. Ini kekonyolan. Ini kekonyolan. Saya sebagai dosen, saya pilih-pilih itu. Apapun yang saya pelajari saya pilih-pilih karena prinsipnya apa yang harus saya ketahui. Tapi apa yang bisa kita abaikan atau bisa kalau perlu saya tanya orang, ngapain saya harus mengetahui? Saya bisa tanya orang. Kira-kira begitu. Jadi dalam konteks kristologi juga saya berharap begitu. Jadi teman-teman yang katakanlah bersemangat untuk belajar kristologi, monggo sok, tetapi sekali lagi harus kemudian dipertimbangkan dengan matang mana wilayah yang perlu dikenali dan wilayah ini sangat penting dalam rangka mengungkapkan kebenaran. Yang tidak abu-abu, karena kalau abu-abu terus akan terjadi abu-abu. Bahkan mohon maaf bahasa saya sampaikan pada Gus Betik, kalau kemudian diskusi itu langsung masuk ke wilayah abu-abu, akhirnya mohon maaf antara Islam dan non-Islam itu menjadi tidak jelas. Seolah-olah dua-duanya yang meragukan, dua-duanya tidak jelas, nah gitu loh. Nah ini harus dihindari, harus yang hitam putih sehingga orang jadi tahu, oh ya yang benar Islam, ini nggak benar. Maka saya memilih Islam, kira-kira begitu. Jadi saya sangat setuju. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Mas Budi, begini, kalau dalam konteks praksis dan dalam jangka pendek, sebenarnya kehadiran seperti Ustadz Ipong sebagai moderator dalam konteks interaksi kita hari ini, itu menjadi penting. Karena seorang moderator harus kemudian mengembalikan segala hal kepada porsinya. Termasuk ketika seorang narasumber menggunakan bahasa-bahasa untuk menyerang, merendahkan, nah moderator kemudian meluruskan itu dalam konteks jangka pendek ya. Ketika dalam sebuah diskusi itu moderatornya canggih, mampu mengarahkan sehingga ketika perbincangannya keluar dari jalur untuk menyerang, nah itu bisa dikurangi, bisa dikeras. Itu dalam jangka pendek ya, jangka pendek dan praktis ya. Karena kadang-kadang diskusi tetap jalan lah. Sehingga tolong jangan sampai head to head seorang katakanlah kristolog menghadapi seorang Kristen head to head tanpa ada moderator, akhirnya yang terjadi hantam-hantaman untuk mencari kemenangan tadi. Tapi kalau ada moderator yang mampu, ya, dan moderator memang juga harus belajar bagaimana memfokuskan segala sesuatu dan kemudian menghentikan pembicara yang keluar jalur. Nah, kalau ada semacam itu, insya Allah dalam sebuah forum diskusi akan relatif bisa terjamin kita tidak masuk pada wilayah menang kalah, tetapi kita akan masuk pada wilayah benar dan salah. Dengan catatan khususnya tadi untuk merespon dari Ustadz Kainama bahwa mempelajari katakanlah kekristenan dalam rangka untuk membekali diri dalam rangka dakwah yang lalu berujung dalam sebuah perdebatan, maka harus dipilah-pilih, jangan sampai kita tenggelam menjadi orang lain dan bukan menjadi seorang muslim. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas pandangan penutup dari Ustadz Dr. Suryadi. Selanjutnya pandangan penutup dari Gus Medik, kepada beliau dipersilakan. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya aku sudah tidak perlu mendeskripsikan lagi karena dua narasumber sebelumnya yaitu Kang Mas Kainama dan Gus Suryadi telah mendeskripsikannya dengan jelas. Pertama untuk pertanyaan dari saudaraku yang dari Ternate, Budi ya, apa kabar Budi? Alhamdulillah baik Gus. Alhamdulillah. Gusnya sehat? Alhamdulillah. Itu tentang bagaimana kita berdiskusi agar tidak sampai terjadi saling hujat. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Mas Kainama ya. Pertama, pastikan dulu lawan yang mau Anda ajak diskusi itu
ada isinya. Ya, dia punya tempurungnya itu ada isinya enggak? Kalau enggak, capek nanti kamu. Ya, kalau kamu pastikan dia ada isinya, monggo. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi aku hanya nyimpulkan aja nih ya, apa yang disampaikan oleh Gus Suryadi ya. Harus ada moderator yang moderatornya itu pun juga harus canggih karena dia moderator itu punya otoritas penuh untuk melanjutkan atau menghentikan diskusi. Begitu sudah mulai keluar, kadang-kadang orang kan di luar kesadaran menghujat begitu ya, itu naturalisasi ya. Apalagi yang memang kosong tadi itu ya, itu akan lebih mudah. Itu moderator bisa langsung memperingatkan atau bahkan menghentikan sama sekali. Jadi itu. Pertama, pastikan lawan diskusi itu punya isi. Yang kedua, moderator yang canggih. Berikutnya, tentang apa dinamika tumbuhnya kristologi. Ahmad sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Dr. Suryadi dan Kang Mas Kainama, bahwa ilmu yang pertama kan begini, ada hadis itu gini. Ini juga kadang-kadang ustadz-ustadz ini juga nggak tahu, aku nggak pernah mengartikan apa dia sendiri nggak tahu gitu ya. Kan ada hadis bahwa menuntut ilmu itu wajib. Cuman itu mereka nggak pernah urai. Ilmu apa yang wajib? Gitu loh. Makanya ini kalau ada ustadz-ustadz dengar, tolonglah kalau Anda diundang isi kajian di masjid, di mana ya, dimanapun, jelaskan tentang hadis bahwa menuntut ilmu itu wajib. Itu bukan berhenti, itu masih koma, belum titik. Jelaskan ilmu apa. Maka di situ yang dimaksud adalah ilmu agama. Apa? Ya Islam itu. Jadi kewajiban kita itu adalah menuntut ilmu keislaman karena nggak bisa. Karena ya yang disampaikan oleh Allah itu adalah jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu cari nanti di surat apa itu? Di surat Al-Isra ingatku itu ya. Jadi kamu harus mengikuti sesuatu yang kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu jangan kamu ikuti. Artinya apa? Iman itu dibangun atas pengetahuan. Bukan ujuk-ujuk iman, tidak bisa. Islam ini agama-agama yang sangat rasional. Jadi keimanan itu dibangun atas pengetahuan. Bukan ujuk-ujuk orang Jawa bilang langsung beriman. Apanya yang diiman? Maka dari itulah ya kita perlu pendidikan lewat menuntut ilmu. Jelaskan, menuntut ilmu itu wajib. Iya, ilmu apa? Dinullah. Baru ilmu berikutnya. Itu pun sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan sampai menghabiskan waktu belajar Hebrew, belajar bahasa Arabiun nggak pernah. Kan jadi kacau gitu. Jadi apa yang diambil oleh Mas Ipung itu ya aku sangat setuju gitu ya. Kecuali dia sudah menghabiskan waktu, katakanlah dia punya waktu 100% ya. Yang 70% itu dihabiskan untuk belajar tentang dunia Islam, baru yang 30%-nya yang lain-lainnya itu bolehlah gitu ya. Tapi jangan terpesona, karena kan sekarang banyak orang top lewat jalur kristologi kan. Begitu langsung, apalagi sekarang YouTube itu membuka lebar-lebar untuk orang menjadi top kan. Begitu viewer sampai 100, sampai 1000, sampai 1 juta viewer, langsung nama dia naik, langsung terkenal. Itu kita nggak boleh silau itu supaya ingin terkenal, jangan gitu. Maka kembali lagi, ilmu Islam itu wajib, yang lain itu jais. Jais itu boleh-boleh saja sesuai kebutuhan. Itu Mas Budi, salam untuk keluarga di sana dan aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Gus. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira kepada Gus Budi. Dan akhirnya kita sudah usai. Kita sudah selesaikan acara forum pada hari ini dan saya sempat menangis tadi. Ada beberapa momen yang membuat saya terharu. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di forum berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Tetap selalu semangat. Allah bersama antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tolong dimatiin aja. Posisinya jangan sampai berubah. Matiin.